Swastiastu, Namo Buddhaya. Pintu misteri kali ini akan menguak misteri di tahun 2023. Masuknya ke politik kita teman. Ada apa di politik Indonesia? Dan ada apa? Dan ada kejadian apa ini? Simak dan baik-baik, jangan di skip nontonnya sampai selesai. Mohon nontonnya sampai habis, sampai selesai ya, biar nggak salah paham. Karena yang bergabung jangan lupa ya subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Karena kami udah pakai kartu tarot ya teman. Oh ya, kemarin saya mendapatkan ada gempa bumi di Garut ya. Gempa bumi di Garut itu yang saya rasakan, yang saya tangkap energinya itu adalah menitisnya para turunan darah biru ya teman. Turunan darah biru akan menitis di tahun 2023. Itu semuanya berentetan. Jadi udah waktunya ya leluhur di tanah Jawa, Nusantara dan baginya udah siap untuk menitis di tahun 2023. Jadi ada gempa bumi dan sebagainya. Saya menggunakan kartu tarot ya. Nih kartu tarot saya. Langsung ya teman, biar enggak lamaan. Saya udah acak ya teman-teman kartu tarot saya. Nih. Apakah ada korupsi di tahun 2023 di partai politik maupun di kementerian? Nih, kartunya tarot saya. Kartu tarot saya nih. Asli, pure semua kartu tarot saya. Pencinta mistis ditembusin 1000 view ya teman-teman. Langsung mulai dari pertama. Kartu pertama. Saya mendapatkan kartu ini, teman-teman. Yang saya rasakan di tahun 2023 emang bener ada korupsi. Korupsi dari pemerintahan sampai DPR sampai menteri. Saya menangkap sudah tangkap ada korupsi di bagian proyek maupun bisnis lainnya. Saya menangkap seorang dari pejabat besar, dia ketangkap penggelapan uang dana dari proyek sampai proyek A sampai proyek B sampai proyek C. Saya menangkap dari pemerintahan di antara menteri maupun DPR ada yang korupsi di bagian proyek ya. Dia nggak lama akan ketangkep basah, disita uangnya, disita hartanya, disita semua fasilitas yang ada dia punya, dia akan disita. Saya menangkap kartu ini, dia nggak lama dia akan dikejar dari KPK. Gambar orang menggunakan kayu ya, orang langsung dipagar dengan kayu. Aku menangkap di penjara. Saya menangkap kartu kenik yang saya tangkap di energi saya. KPK dan lainnya benar-benar serius memberantasi para korupsi yang akan datang. Dia nggak main-main, dia langsung jeblosin, entah dia siapa, dia langsung menangkap yang korupsi dari manapun, dari partai, dari kalangan menteri, dari kalangan pihak wakil. Saya menangkap KPK akan menuju ke rumah yang akan dikejar korupsi di tahun 2023. Dia akan dikejar oleh KPK, langsung dijeruji besikan, langsung diproses dari KPK. Dia nggak lama akan menambah kasusnya sampai puluhan tahun, sampai umur hidup. Kasusnya akan terus berpanjangan.
saya mendapatkan kartu ini, orang membawa kayu dan naiki kuda. Saya mendapatkan keadilan ya, keadilan yang sangat-sangat serius di tahun 2023 di kalangan politik, benar-benar serius akan dijebloskan bagi siapapun yang korupsi. Nggak lama, nggak 2 hari, nggak 3 hari, dia akan dikejar oleh KPK. Saya mendapatkan keberuntungan, KPK benar-benar tegas dan serius sampai kalangan KPK, sampai kalangan pemerintah dari pihak presiden benar-benar serius. Siapapun yang main-main korupsi di kalangan pemerintahan, pihak presiden kan KPK, dia nggak main-main, langsung menjerujikan besinya dan langsung mengejar dia siapa, langsung akan ditangkap menggunakan kaos oranye. Dia gak lama akan trending di stasiun TV swasta. Seorang korupsi, dia benar-benar kecewa, dan atas perbuatannya saya mendapatkan kartu tarot ini. Orang sedih ya, yang saya rasakan di kartu tarot saya benar-benar kecewa. Dia benar-benar nggak ikhlas karena tanggung perbuatannya. Dia dijeblosin di penjara, dan di penjara terus-terusan dia menangis, menutupi wajahnya, dia menutupkan wajahnya, dan dia nggak mau diliput media. Saya langsung ngajak lagi ya teman-teman, mukanya ada dapat lain. Demon, saya menangkap kartu Demon. Akan ada trending kasus korupsi di tahun 2023, dan kasusnya lumayan berat, hukumannya pun sampai panjang, dan trendingnya, viralnya sampai liputan media Twitter, Facebook, WhatsApp, Google, dan YouTube, sampai liputan TV. Trans 7, SCTV, RCTI, Indosiar akan ada berita korupsi di tahun 2023 besok. Saya menangkap viral banget nih, korupsinya viral bener. Saya menangkap orang membawa kayu, bener-bener berat pemikirannya, bener-bener depresi karena kasusnya lumayan panjang ya. Yang saya tahu kayak lumayan panjang kasusnya, tapi aduh, penjaranya bos, nggak di penjara pemerintahan, dia bisa akan masuk ke Nusa Kambangan. Habis di sini stop lain ya, nanti bisa dilempar ke Nusa Kambangan. Aduh, korupsi bisa ke Nusa Kambangan loh. Dia seperti apa ya, berat pemikirannya, berat kehidupannya, dan berat kasusnya. Dia seperti depresi gara-gara di penjara korupsinya. Saya mendapatkan apa lagi ya, ntar ya, King. Saya mendapatkan kartu King, keadilan serius 2023. Siapapun yang kasusnya korupsi dari pihak proyek, lobster dan sebagainya, sembako, dan kasus korupsi BLT sampai korupsi minyak goreng, dia nggak lama-lama langsung dilibas, maupun korupsinya di bagian mana itu, Jawa Tengah. Ada yang bermain-main di Jawa Tengah, korupsi di Jawa Tengah. Pak Ganjar Pranowo nggak lama, nggak 3 hari, dia langsung jeblosin ke penjara. Pak Ganjar Pranowo di bagian karyawannya maupun di bagian pemerintahannya ada yang korupsi, ada yang main-main, dan Pak Ganjar Pranowo dia nggak segan-segan masukin ke penjara beliau.
keberuntungan ya. Ais. Aku mendapatkan kartu Ais, ada tangan dan 1 bintang. Saya mendapatkan petunjuk keberuntungan. Bener-bener Pak Ganjar Pranowo dan Pak Jokowi saya tangkap dimanapun beliau berada. Bagi siapapun yang main licik, main politik yang sangat kejam dan keji, korupsi yang keji yang ini dan menjijikan, Pak Ganjar Pranowo dan Pak Jokowi, dia nggak segan-segan menjebloskan semua dari korupsi dimanapun berada, dari partai politik dan kalangan menteri, kalangan DPR, langsung disikat, jeblosin ke penjara. Dia nggak ada kata ampun. Beliau benar-benar tegas dan bijaksana. Mari kita berdoa bersama-sama, teman-teman. Kali ini kita dihimbau, kemarin saya mendapatkan wangsit dari leluhur saya di tahun 2023, harus waspada dan eling, jangan sampai kita terkena dampaknya, jangan sampai kita terkena tumbalnya, teman-teman. Mari kita berdoa Desember ini jangan sering-sering keluyuran ya, teman-teman. Karena kemarin saya didhawuhi dari leluhur saya, disuruh jangan keluyuran di akhir tahun 2022 sampai 2023 awal. Mari kita berdoa bersama agar kita dijauhi dari mara bahaya, agar kita selalu mendekatkan diri kepada Gusti Yang Maha Esa, biar kita selalu tabah. Jangan sampai kita sebagai orang yang benci kepada umatnya, yang benci kepada Jawanya. Mari kita jadilah orang yang bijaksana dan menghormati semua umat manusia. Saya dari Pintu Misteri, anak Indigo, mengucapkan turut berduka cita di Cianjur, sampai turut berduka cita di Sukabumi, sampai turut berduka cita di Kalideres, dan turut berduka cita di Garut. Garut sore kemarin jam 4. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim, agar semuanya dijauhi dari mara bahaya. Mari kita berdoa sama-sama, teman-teman, agar kita dijauhi dari mara bahaya sebagai orang yang bijaksana dan tabah. Jangan sampai kita terprovokasi oleh dari pihak-pihak lain. Cukup sekian dari kami. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. We're gonna get you, not another peek. Time to go to sleep.
ashes, ashes, we are